Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bonita dengan NIM 2130401032. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berhubungan dengan rahasia bank dan lembaga penjamin simpanan. Tugas ini saya buat untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum perbankan di bawah bimbingan dosen Ibu Nur Hikmah. Yang pertama yaitu jurnal yang berhubungan dengan rahasia bank. Judul jurnal yang saya ambil berjudul Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam bentuk rahasia bank, dengan volume 3 nomor 4 tahun 2015 halaman 32 sampai 39, dengan penerbit Fakultas Hukum Universitas Syam Ratulangi Manado, dengan pengarang Reza Muhammad Syamsuddin. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian naratif secara hukum dengan menggunakan data sekunder. Rumusan masalah yang terdapat dalam jurnal ini yang pertama yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari pihak bank. Yang kedua yaitu sanksi terhadap bank apabila melanggar ketentuan terhadap hukum perbankan. Hasil penelitian yang pertama, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah. Yang pertama yaitu perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan secara tidak langsung adalah perlindungan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah penyimpan terhadap segala risiko kerugian yang dialami diakibatkan oleh suatu kebijakan atau suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Yang kedua, perlindungan secara langsung. Perlindungan secara langsung diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah penyimpan terhadap kemungkinan risiko kerugian yang dialami yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha atau kebijakan yang dilakukan oleh bank. Yang kedua yaitu bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak bank apabila melanggar ketentuan terhadap rahasia bank. Hasil penelitian yang kedua tentang sanksi yang diberikan terhadap pihak bank apabila melanggar ketentuan terhadap rahasia bank. Yang pertama yaitu sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, siapa saja yang melanggar ketentuan terhadap rahasia bank dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat 1 dan 2, bagi siapa saja yang memaksa pihak bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan secara paksa dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Ketentuan pasal 47A sebagaimana yang dimaksud apabila pihak Dewan Komisaris atau pihak terafiliasi bank dengan sengaja tidak memberikan data untuk pemenuhan suatu urusan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dan diberikan hukuman minimal 2 tahun penjara dan paling lama 7 tahun penjara dan denda uang sebesar minimal 4 miliar dan paling besar 7 miliar. Yang kedua yaitu denda administratif. Denda administratif dimaksudkan dalam pasal 52 ayat 1. Yang pertama yaitu denda uang. Yang kedua teguran tertulis. Yang ketiga penurunan tingkat kesehatan bank. Yang keempat dilarang melakukan kegiatan dilarang ikut serta dalam kegiatan usaha clearing. Yang ketiga yaitu sanksi perdata. Dari segi perdata, pelaku dituntut ganti rugi atau atas perbuatan melawan hukum yang telah melanggar ketentuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kedua yaitu jurnal yang berhubungan dengan lembaga penjamin simpanan. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan di Indonesia, dengan volume 3 nomor 1 tahun 2015 halaman 38 sampai 48, dengan penulis Juanda Mamuaja, penerbit Fakultas Hukum Universitas Syam Ratulangi Manado. Latar belakang penulisan jurnal ini yaitu
Suatu bank dapat dicabut izin usahanya apabila mengalami likuiditas. Di tengah bank dalam mengalami likuiditas, lembaga penjamin simpanan berperan penting dalam mengembalikan simpanan para nasabah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 menandakan babak baru terhadap sistem perbankan nasional. Rumusan masalah yang terdapat dalam jurnal ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di perbankan di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana fungsi lembaga penjamin simpanan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan, yaitu dengan meneliti kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif sehingga terbentuklah suatu karya ilmiah. Hasil penelitian, bentuk perlindungan terhadap nasabah penyimpan yaitu perlindungan secara implisit. Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dilakukan oleh bank itu sendiri untuk mencegah terjadinya likuiditas atau kebangkrutan terhadap bank. Yang kedua yaitu perlindungan secara eksplisit. Perlindungan ini yaitu dengan cara membentuk lembaga penjamin simpanan masyarakat, di mana apabila bank mengalami kebangkrutan, lembaga ini yang akan mengganti kerugian yang dialami oleh bank tersebut. Fungsi lembaga penjamin simpanan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Yang pertama yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua yaitu turut aktif dalam menjaga kestabilan sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.